Saya Suci Paramita dengan nomor induk mahasiswa 170384202072 akan mempresentasikan hasil artikel penelitian saya yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika. Terima kasih kepada dosen pengampu saya, Asisten Profesor Nur Izzati, SPD MSI, yang telah membantu saya untuk menyelesaikan artikel yang saya buat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan judul artikel penelitian saya itu adalah kemampuan mahasiswa dalam memilih model pembelajaran pada mata kuliah micro teaching. Dan penulisnya itu adalah saya sendiri dan Ibu Nur Izzati sebagai dosen pengampu pada mata kuliah yang saya ambil. Baiklah, pada artikel penelitian saya akan menjelaskan beberapa subbab yang telah saya buat pada artikel penelitian saya. Yang pertama, ada pendahuluan, yang kedua, metode penelitian, yang ketiga, hasil dan pembahasan, dan yang keempat, kesimpulan. Pada pendahuluan dibagi lagi menjadi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan studi relevan. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang saya ambil ialah yang pertama micro teaching yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang wajib diambil oleh mahasiswa semester atas atau semester 6. Micro teaching atau secara umum dikenal dengan istilah praktik pembelajaran mikro merupakan praktikum yang bersifat aplikatif. Micro teaching atau secara umum dikenal dengan istilah praktik pembelajaran mikro merupakan praktikum yang bersifat aplikatif dan terpadu dari seluruh pengalaman belajar sebelumnya ke dalam program latihan untuk menyiapkan mahasiswa agar memenuhi kompetensi guru sehingga dapat mengemban tugas dan tanggung jawab secara profesional. Adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para yang melaksanakan aktivitas pembelajaran. Kemampuan calon guru dalam mengatur lingkungan belajar siswa dalam bentuk model-model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para yang melaksanakan aktivitas pembelajaran. Kemampuan calon guru dalam mengatur lingkungan belajar siswa dalam bentuk model-model pembelajaran yang bervariasi akan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mencapai berbagai tujuan pembelajaran. Joyce dan Well 2000. Dengan kata lain, meningkatkan kecerdasan siswa dalam belajar adalah salah satu tujuan dasar dari pengembangan model-model pembelajaran yang inovatif. Jadi, model pembelajaran ini sangat berpengaruh untuk kecerdasan siswa dalam belajar. Selanjutnya itu rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil ini adalah bagaimana kemampuan mahasiswa dalam memilih model pembelajaran dan diterapkan pada mata kuliah micro teaching, di mana banyak sekali mahasiswa yang belum mengetahui pentingnya model-model pembelajaran dan mereka hanya mengetahui metode pembelajaran. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ialah mencari tahu data dan informasi terkait kemampuan mahasiswa dalam memilih model pembelajaran. Jadi saya
membuat artikel ini dengan tujuan yaitu mencari informasi bagaimana mahasiswa bisa memilih mode pembelajaran yang sangat baik dan bisa diterapkan kepada peserta didik mereka. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan masukan, informasi secara teori dan penelitian terkait kemampuan memilih model pembelajaran. Selanjutnya adalah studi relevan. Di sini saya menggunakan 2 judul dan masih banyak studi relevan yang saya gunakan di sini sebagai salah satu contoh saja. Yang pertama itu analisis efektivitas model pembelajaran ADS berbantuan LKS dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Dan kemudian contoh penerapan model pembelajaran berbasis masalah matematika SMP kelas 7. Dari kedua judul ini di mana model pembelajaran itu dapat membantu pemecahan masalah matematis siswa dalam pembelajaran. Kemudian metode penelitian. Saya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, kemudian menggunakan lembar observasi dan skala Likert. Lembar observasi ini ialah lembar validasi, dan lembar validasi ini sudah divalidasi oleh kedua teman saya, dan lembar observasi sudah valid. Dan skala Likert yaitu untuk mengambil data mahasiswa yang membuat video pembelajaran pada mata kuliah micro teaching. Kemudian yang saya amati itu ialah mahasiswa pendidikan matematika angkatan 2017 yang sedang mengambil mata kuliah micro teaching. Saya mengambil datanya itu melalui video pembelajaran yang mereka buat untuk tugas mata kuliah micro teaching, dan saya mengambil 2 kelas dari 1 angkatan tersebut. Setelah itu hasil dari penelitian saya uraikan dalam bentuk esai dan narasi. Selanjutnya masih pada metode penelitian saya skala atau mencari skor persentasenya. Mencari persentasenya itu ialah dengan sumber Ridwan 2011 dalam Dek Murah, kemudian sumber Ridwan 2009 dengan P sama dengan skor item yang diperoleh dibagi skor maksimum dikali 100%. Kemudian hasil dan pembahasan yang saya dapatkan dari melihat video pembelajaran yang sudah diupload di YouTube pada teman-teman yang mengambil jurusan pendidikan matematika tahun 2017 dan 2006. Di situ masih banyak mahasiswa yang belum menggunakan mode-mode pembelajaran. Mereka belum menggunakan. Di situ masih banyak mereka yang belum menggunakan mode-mode pembelajaran, di mana mereka hanya menjelaskan materi yang mereka sampaikan, terus tanya jawab, kemudian cari kesimpulan dan latihan soal, di mana di situ tidak ada menggunakan mode pembelajaran. Padahal mode pembelajaran itu merupakan salah satu cara untuk membantu guru mempermudah pembelajaran sehingga siswa menjadi lebih paham. Dengan mode pembelajaran, siswa juga tidak menjadi bosan dalam pembelajaran. Tapi nyatanya pada video pembelajaran tersebut masih banyak sekali mahasiswa yang tidak menggunakan mode pembelajaran. Hanya ada beberapa saja, dan itu pun tidak terlihat terlalu secara baik karena masih belum tahu apa itu model pembelajaran.
Dan di RPP juga kebanyakan masih ada juga yang tidak menggunakan mode pembelajaran, hanya menggunakan metode pembelajaran. Padahal metode pembelajaran dan mode pembelajaran itu berbeda di antara keduanya. Selanjutnya itu kesimpulannya ialah pada kenyataannya mata kuliah micro teaching belum mampu membuat mahasiswa menjadi calon guru yang lebih baik, karena masih banyak hal yang belum dipahami oleh mahasiswa untuk menjadi calon guru. Salah satunya itu cara mahasiswa memilih mode pembelajaran yang masih belum memahami apa itu mode pembelajaran dan cara menerapkannya. Jadi pada kesimpulan ini dinyatakan bahwa mata kuliah micro teaching belum mampu menerapkan secara sepenuhnya, hanya beberapa saja yang bisa dilakukan mahasiswa. Cuman masih ada yang belum diterapkan, yaitu tadi seperti mode pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya minta maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton video saya, dan jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.